Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga bisa terlaksana video pembelajaran ini. Tak lupa juga sholawat serta salam kepada keluarga dan juga sahabatnya serta kita sebagai umatnya. Semoga selalu istiqomah terhadap apa yang diberikan. Selanjutnya saya sebagai moderator termasuk host ingin memperkenalkan diri dari kelompok Afrika Tengah yang merupakan kelompok 5 yang beranggotakan saya sendiri Irfan Bimantara Setiaji, kemudian Pulan Aldiani, Sipa Nurul Aulia, dan juga Siti Lasmawati yang akan mempresentasikan video pembelajaran ini. Sebelum itu, yang terhormat Bapak Darwis Darmawan sebagai Magister Pendidikan dan juga sebagai fasilitator untuk para mahasiswa dan juga serta kawan-kawan semua yang sudah menyaksikan video ini, semoga sehat selalu. Lanjut saja ke pembahasan di Afrika Tengah. Sebelumnya kita membahas dulu bahwa Afrika ini merupakan benua terbesar ketiga di dunia. Benua Afrika ini merupakan benua yang satu-satunya yang dilalui oleh garis khatulistiwa dan juga garis bujur 0 derajat. Luas benua Afrika ini mencapai 30 juta kilometer. Kemudian benua Afrika ini dijuluki a land of great diversity, yaitu tanah yang sangat beragam. Hal ini dikarenakan benua Afrika ini memiliki sumber daya alam dan juga sumber daya manusia yang unik dan juga beragam, seperti halnya gurun, juga gunung ataupun pegunungan, sungai dan juga danau yang melimpah, dan juga flora dan fauna. Kemudian kelompok kami akan membahas tentang Afrika Tengah. Afrika Tengah ini terdiri dari 9 negara. Yang pertama ada Angola, yang kedua ada Kamerun, yang ketiga ada Republik Afrika Tengah, yang keempat ada Chad, yang kelima ada Republik Demokratik Kongo, yang keenam ada Republik Kongo, yang ketujuh ada Guinea Ekuator, yang kedelapan ada Gabon, dan kesembilan ada Sao Tome and Principe. Lanjut ke geografis Afrika Tengah. Secara geografis, Afrika Tengah ini memiliki sebuah cekungan Kongo dan juga Danau Chad yang secara historis ekologisnya bagi populasi Afrika Tengah ini memiliki peran yang penting. Cekungan Kongo ini merupakan sebuah cekungan yang memiliki curah hujan yang sangat tinggi serta hutan hujan yang menjadi daerah cekungan Kongo. Dan hal ini menjadikan daerah di cekungan Kongo ini memiliki daerah yang subur. Selain itu, pada awalnya cekungan Kongo ini dihuni oleh suku-suku orang yang kerdil. Namun akibat adanya migrasi suku Bantu yang berasal dari Afrika Barat, sehingga mereka mendirikan kerajaan Kongo. Kemudian Danau Chad ataupun cekungan Danau Chad ini sangat berguna untuk menyediakan air bagi lebih dari 20 juta orang yang tinggal di sekitarnya. Yang di sekitarnya maksudnya itu di negara-negara yang melintasi cekungan Danau Chad ini. Yang negara yang di sekitarnya itu yang pertama ada Chad, Kamerun, Niger, dan Nigeria. Kemudian bentang alam Afrika Tengah ini sebagian besar dataran tinggi yang lebar. Hal ini dikarenakan
banyak di Afrika Tengah ini terdapat pegunungan-pegunungan yang tinggi dan juga lebar. Salah satunya puncak tertinggi itu yaitu puncak Margarita yang tingginya mencapai 5.119 meter. Kemudian wilayah Afrika yang melintasi Khatulistiwa dan sebagian besar wilayahnya kering dan perairannya bergantung pada sistem Sungai Kongo. Hal ini bahwa Afrika Tengah itu merupakan wilayah yang kering. Kemudian dengan adanya Sungai Kongo ataupun cekungan Kongo ini sehingga masyarakat di sekitarnya bergantung pada cekungan Kongo ataupun Sungai Kongo ini. Sekian dari saya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Kepadanya dipersilahkan. Di sini saya akan membahas tentang kegiatan ekonomi di Afrika Tengah. Kegiatan ekonomi utama di Afrika Tengah itu yaitu mengandalkan adalah bertani, mengembala, dan menangkap ikan. Nah, di negara Kamerun perekonomiannya bertumpu pada sektor agraris seperti pertanian ubi kayu, pisang, minyak sawit, jagung, sorghum, ada talas, kacang tanah, beras, kakao, dan lain-lain. Nah, lalu di negara Kongo, ekspor utamanya adalah minyak bumi, kayu, dan kayu lapis. Lalu negara Angola bertumpu pada hasil pertanian dan industri minyak. Selanjutnya, negara Chad bergantung pada sektor pertanian seperti sorghum, jagung, ubi, tebu, lalu ada beras, kapas, dan lain-lain. Lalu di Chad ini juga mengandalkan ekspor kayu dan hasil minyak bumi. Lalu di negara Gabon itu mengandalkan ekspor kayu, mangan, dan juga minyak. Di Guinea Khatulistiwa mengandalkan hasil pertanian seperti kopi, kakao, kayu, dan juga mengandalkan hasil minyak. Selanjutnya, Republik Afrika Tengah, sebagian besar penduduknya itu terlibat dalam pertanian subsisten. Hasil pertanian tersebut yaitu diantaranya ubi kayu, kacang tanah, millet, sorghum, ada juga jagung, wijen, dan juga pisang raja. Selanjutnya negara Republik Demokratik Kongo. Nah, di sini tuh negara ini tuh mengandalkan perekonomiannya dari sektor pertambangan. Lalu ada negara Sao Tome and Principe mengandalkan ekspor pertanian, kopra, biji sawit, dan kopi. Lalu ada juga kakao, yaitu hasil perekonomian utamanya. Setidaknya 40% dari populasi pedesaan di Afrika Tengah bagian utara dan timur itu hidup dalam kemiskinan dan secara rutin menghadapi kekurangan pangan kronis. Perikanan di lembah Danau Chad itu menyediakan makanan dan pendapatan bagi lebih dari 10 juta orang, dan hasil panen tersebut sekitar 70.000 ton. Warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan terkait sosial budaya di Afrika Tengah. Nah, Afrika Tengah ini terutama dihuni oleh orang-orang Bantu. Jadi dominasinya orang-orang Bantu yang tinggal di Afrika Tengah. Mereka ini menggunakan bahasa Bantu untuk melakukan komunikasi atau berkomunikasi di wilayah tersebut. Nah, ada juga orang-orang Mongo, Kongo, dan Luba yang menggunakan bahasa Bantu. Dan sebagian kecilnya orang-orang ini menganut beberapa
bahasa dari luar Afrika Tengah seperti bahasa Prancis dan lain-lain. Contohnya adalah negara Angola yang menggunakan bahasa Prancis sebagai bahasa resmi negara tersebut. Nah, untuk Afrika Tengah ini juga mencangkup komunitas subbagian Nilo Sahara dan Niger Kongo di barat laut Afrika Tengah dan sebagian besarnya didominasi oleh Nilo Sahara Kanur. Sebagian besar penutur ubagian di Afrika sering dikelompokkan dengan Niger Kongo, juga ditemukan di Afrika Tengah, seperti Baya, Banda, dan Jande. Di Afrika Tengah bagian utara, ada juga organisasi supraregional ya seperti Komisi Danau Chad Basin dan juga Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Tengah. Ini merupakan komunitas yang berperan penting dalam kehidupan sosial dan juga perekonomian di Afrika Tengah. Nah, untuk agama masyarakat di Afrika Tengah, mereka ini menganut agama Kristen dan juga kepercayaan tradisional. Kenapa sih banyak masyarakat yang menganut agama Kristen? Dikarenakan dulu kan Afrika Tengah ini pernah dijajah oleh orang-orang kulit putih yang menyebarkan agama Kristen dan juga melakukan eksploitasi sumber daya alam, sehingga sebagian besar orang-orang di Afrika Tengah ini menganut agama Kristen, dan di wilayah pedesaan banyak juga yang menganut agama tradisional. Agama tradisional merupakan agama yang diturunkan dari leluhur juga nenek moyang masyarakat yang ada di Afrika Tengah. Nah, untuk di bagian seninya ada juga gadiwas yang berupa topeng dan juga topeng mulwawa. Nah, topeng ini merupakan topeng yang sangat diidentikan dengan Afrika Tengah dikarenakan topeng ini hanya ada di Afrika Tengah dan juga merupakan salah satu warisan budaya dan masih dikaitkan dengan ritual keagamaan, kepercayaan tradisional di daerah tersebut. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai tabel dari benua Afrika Tengah. Nah, yang pertama ada negara Angola. Nah, negara Angola ini beribu kota Luanda, kemudian bahasa yaitu bahasa Portugis, dan luas wilayahnya yaitu 1.246.700 km persegi. Nah, kemudian total populasinya pada 2018 yaitu 30.809.787. Nah, yang kedua ada negara Kamerun, beribu kota Yaounde. Kemudian bahasa itu bahasa Prancis dan juga bahasa Inggris. Nah, untuk luas wilayahnya 475.442 km persegi. Nah, kemudian populasinya atau demografinya yaitu pada 2018 25.216.267. Nah, yang ketiga ada Republik Afrika Tengah, beribu kota Bangui, dan bahasa ada dua yaitu bahasa Sango dan bahasa Perancis. Nah, untuk luas wilayah yaitu 622.984 km persegi. Nah, total populasi atau demografinya 4.666.366. Nah, kemudian untuk negara yang keempat ada negara Chad, beribu kota N'Djamena. Kemudian bahasa ada bahasa Prancis dan Arab. Nah, untuk luas wilayah 1.284.000 km persegi. Nah, untuk total populasi atau demografi ada 15.477.729 pada tahun 2019. Nah, kemudian yang keempat ada Democratic Republic of the Congo atau Republik Demokratik Kongo. Nah, ada beribu kota Kinshasa, kemudian berbahasa Prancis, dan juga luas wilayahnya yaitu 2.344.852 km persegi. Nah, kemudian total populasi atau demografinya 84.068.091 populasi itu
pada tahun 2018. Nah, kemudian ada Republik Kongo beribu kota Brazzaville. Nah, mempunyai bahasa yaitu bahasa Inggris atau Perancis. Kemudian luas wilayahnya 342.000 km persegi. Nah, populasinya atau demografinya ada 5.244.359 pada tahun 2018. Nah, kemudian yang ke-6 ada Guinea dengan beribu kota Malabo. Kemudian bahasa yaitu bahasa Spanyol, Portugis, dan juga Prancis. Nah, luas areanya 28.051 km persegi. Nah, untuk total populasi atau demografi ada 1.380.975 pada tahun 2018. Nah, yang selanjutnya ada negara Gabon. Nah, negara ini beribu kota Libreville, kemudian mempunyai bahasa yaitu bahasa Prancis atau bahasa Inggris. Nah, untuk luas wilayah yaitu 267.666,8 km persegi. Kemudian untuk total populasi atau demografi yaitu 2.119.275 pada tahun 2018. Nah, yang kemudian yang terakhir ada negara Sao Tome. Nah, untuk ibu kota sama sepertinya namanya Sao Tome. Kemudian untuk bahasa yaitu bahasa Portugis dan luas areanya 964 km persegi. Kemudian untuk total populasi di negara Sao Tome ini 211.028 itu pada tahun 2018. Nah, mungkin cukup sekian pemaparan dari saya mengenai benua di Afrika Tengah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.